Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Agar menyebarkan untuk dakwah kepada Terima Allah kasih, Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. menjaga Ibn Mubarak kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita di program live interaktif Ekonomi Islam hari Jumat pukul 17 sore bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Nah, program ini sudah 1 tahun lebih loh diasuh oleh Ustadz Dr. Erwandi di sini ya. Nah, untuk bertelepon atau menanyakan persoalan seputar finansial dan ekonomi syariat Islam sesuai syariat Islam bisa di nomor telepon 021 212 32333 seperti yang tertera di layar nanti ya. Baiklah, acara ini live interaktif ekonomi Islam juga dirilai oleh 10 radio. Nah, 10 radio itu apa aja? Mari kita sebut ya. Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, lantas Radio Kita FM Cirebon. Berikutnya Radio MD FM Probolinggo, Radio Albina FM Bekasi, berikutnya Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, berikutnya Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Tua FM Riau. Nah, seperti itulah radio ya, list radio yang merelay langsung acara ini. Dan ya, assalamualaikum pendengar radio, selamat bergabung ya. Kami tunggu teleponnya tentunya. Baiklah, kita mulai saja dan bersapa dulu kepada Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz, kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah. Tadi salat Jumat Ustadz. Gimana salat Jumat? Dapat saf depan apa? Saf unta apa saf kambing apa saf ayam? Saf mana Ustadz? Yang penting sholatnya sah insya Oh Allah. iya, Masya Allah Ustadz. Iya benar, setuju. Saya juga tadi dibuntut Ustadz. Hampir dapat tangga di bawah keluar. Halo, alhamdulillah yang penting dapat. Serba bingung ya Ustadz kalau situasi seperti ini ya Ustadz ya. Jadi agak hati itu agak ragu-ragu gimana gitu rasanya. Kalau sholat Jumat gimana, nggak sholat Jumat gimana. Ya Ustadz, ini kita sudah bertemu lagi bersama pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Kami ucapkan kepada Ustadz jazakumullah khairan atas waktu yang diluangkan untuk kami. Nah Ustadz, mohon nasihat kepada kami singkat itu. Bagaimana supaya kita bisa mempertahankan untuk mencari harta yang halal dan kalau bisa ada tips-tips membersihkan harta yang apa, ini kan sebentar lagi mau kurban ya Ustadz, kali aja dana-dana riba bisa dibelikan kambing atau gimana Ustadz. Khawatir ada yang beranggap seperti itu apa gimana itu nanti Ustadz. Monggo Ustadz masuk ke pencerahannya Ustadz. Ya, baik. Dana ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya rahmukallah. Assalamualaikum. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kealfaan kita di masa lalu, di waktu-waktu yang mungkin kita sudah mendengar bahwa ini diharamkan, ini adalah riba, akan tetapi karena masih jauhnya kita untuk mentaati Allah Azza wa Jalla, kita melalaikannya sehingga dana yang haram itu pun terkumpul. Iya Ustadz, betul Ustadz. Astagfirullah. Di musim yang mulia ini, di hari-hari yang akan mulia ini, Iya. akan kita ini, apakah bisa dana tersebut dibelikan untuk kurban? Iya. Kalau untuk kurban maksudnya adalah ibadah, tentu ini tidak bisa, karena Rasulullah telah mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban la yaqbalu Allah shadaqatan min ghulul. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Iya Ustadz. Ya, Iya Ustadz. maka kalau niatkan itu untuk kurban tentu tidak diterima sebagai kurban. Ya, Iya Ustadz. akan tetapi
kalau disembelih hewannya dan dagingnya diberikan kepada para fakir miskin dalam rangka untuk melepaskan harta yang haram, tidak ada masalah. Oh, Ini bagus. alhamdulillah. Ya, Iya, Allah Ta'ala alam. iya. Jadi untuk melepaskan harta yang haram itu ya Ustaz ya. Niatnya seperti itu ya, ditata hati kita seperti itu ya Ustaz, niatnya Ustaz ya. Baiklah Ustaz, alhamdulillah. Ustaz, bolehkah kami mulai pertanyaan pertama Ustaz dari media sosial kami? Boleh Ustaz? Silakan. Alhamdulillah. Silakan. Baiklah Ustaz, ini ada pertanyaan dari Heri Abu Ahmad. Panggilannya Bapak Heri, seorang karyawan swasta, domisili di Provinsi Jambi. Di Jambi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi. Nama saya Heri dari Jambi. Mau tanya, teman Ana seorang pemborong pekerjaan bangunan, dapat dari kontraktor yang membangun rumah sakit sebuah yayasan agama Kristen. Seperti yang kita tahu, pada awal terbentuknya yayasan tersebut adalah untuk menyebarkan kepercayaan mereka dan dengan membuat fasilitas sosial seperti rumah sakit atau sekolah dan bagaimana. Gimana itu rezekinya ya Allah yang ya Ustadz untuk yang diterima oleh teman saya itu. Nah seperti itu Ustadz. Tapi ditahan dulu Ustadz ya, jangan dijawab dulu karena ada telepon masuk. Bolehkah kita? Mana Ustadz mau jawab mana dulu? Ini atau telepon? Terserah tuh. Saya kasih ke telepon ya Ustadz, kasihan pulsanya. Ya Ustadz ya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdullah Pekanbaru, Pak. Masya Allah. Nah, qadarullah tuh Ustadz. Baiklah Ustadz. Itu kayaknya yang dari itu tuh Pekanbaru yang emas tuh Ustadz. Ana hafal Ustadz. Udah dijawab kemarin kartu kredit, beli emas di kartu kredit. Masya Allah. Telepon lagi ya Pekanbaru ya. Namanya siapa itu, lupa Ana. Ya, baiklah. Bagaimana Ustadz yang tadi Ustadz? Iya. Oh, telepon lagi ada, alhamdulillah. Ada sambung lagi telepon. Baiklah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Abdullah Pekanbaru, Pak. Oh, Masya Allah, Abdullah Pekanbaru. Ya Pak Abdullah, silakan apa yang mau disampaikan? Iya, Assalamualaikum Ustaz. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ada rencananya mau pertanyaan nih Ustaz. Iya, silakan. Ya. Yang pertama, jika kan saya karyawan toko emas, jika di dalam toko emas itu ada karyawan yang melakukan akad jual beli emasnya secara syar'i, ada juga yang tidak melakukannya jual beli emas secara syar'i. Bagaimana status gaji yang kami terima dari toko itu, Ustaz? Oh, gitu. Ya. Cukup Pak Abdullah, itu saja? Yang kedua nanti Ustaz. Iya, ya. Satu dulu ya Pak Abdullah ya, boleh ya? Iya, boleh. Ya, Assalamualaikum. Dalam. Ya, Ya. silakan Ustaz. Sebaiknya yang harus dilakukan oleh orang yang mengerti syariat Allah, mengajarkan orang lain yang tidak mengerti syariat Allah Azza wa Jalla. Kewajiban mengajarkan syariat ini bukan hanya pada pundak ustaz, tapi ya, falyuballigh syahidu minkumul ghaib. Yang tahu, yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, betul Ustaz. Ya. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau giliran dengan seorang Ansar tetangganya. Bila Ansar ini yang datang ke masjid Rasulullah SAW, ya, Umar yang pergi ke kerja ke kebun. Iya. Bila Umar yang pergi, dia yang kerja ke kebun. Nanti setiap hari pulang dari masjid Rasulullah, mereka duduk saling menyampaikan apa yang hari ini dia dapatkan dari majlis Rasulullah SAW. Maka dan ini bagian daripada Anda mencintai saudara Anda yang Muslim yang lainnya. Iya. Ya. Iya. Dan nasihati teman-teman di toko, yang bos yang punya tokonya, kemudian toko sebelah, toko manapun, nasihati syariat Allah yang Anda ketahui dalam transaksi jual beli emas tadi. Iya. Ya. Adapun yang Anda sampaikan tadi, Iya. bila jual belinya tidak tunai, Iya. tentu jual beli tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Iya. Karena Rasulullah SAW melarang jual beli riba ini.
Iya. Sesuatu yang dilarang Rasulullah SAW menunjukkan bahwa akadnya tidak sah. Iya. Kalau tidak sah, perpindahan uang ke pihak yang lain dan barang ke pihak yang lain pun tidak sah, tidak diakui oleh syariat. Iya. Itu artinya tidak sah. Iya. Maka wallahu ta'ala alam, Anda ingin bekerja di sana kan ingin makan yang halal. Iya. Bagian dari untuk sama-sama mendapatkan harta yang halal, tentu Anda sampaikanlah kepada pemilik toko tentang bagaimana transaksi yang halal. Kemudian Anda sampaikan kepada teman-teman yang lain agar semua transaksinya halal dan hasilnya enak dimakan. Iya. Adapun yang telah terjadi tadi, wallahu ta'ala alam, ya, Anda kan tidak tahu uang yang mana Iya, betul. yang hasil transaksi dari yang tidak tunai tadi. Iya, Ustaz. Ya. Bila jumlahnya kecil, maka semoga dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla yang Anda makan dari menjualkan dengan cara yang halal. Amin. Tapi bila penjualan orang itu tinggi, besar, Iya. ya, tentu berdampak gaji Anda pun tidak halal. Aduh. Wallahu a'lam. Masya Allah, subhanallah ya. Jazakallah Ustaz atas ilmunya yang sudah di-sharing kepada kami. Pak Abdullah di Pekanbaru ya tadi ya. Semoga dapat dipahami ya tadi apa yang sudah diberikan oleh Ustadz Erwandi seperti itu. Harus saling mengingati, saling menasihati ya Ustadz, begitu Ustadz ya. Ya. Baik. Ini sudah ada penelpon baru, mari kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dari Bapak Haryono siapa? di Lampung. Pak Haryono di Lampung. Ya. Silakan Pak Haryono. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mau tanya nih, Pak tentang zakat mal. Ya. Ya. Saya orang tani padi. Padi. Kemarin bulan Ramadan panen, udah saya zakatin terus saya jual. Sedangkan saya punya tabungan uang di bank. Haulnya nanti zakatnya Dzulhijjah. Dzulhijjah. Haulnya Dzulhijjah ya? Haulnya nanti buat Dzulhijjah. Ya. Apakah uang yang hasil padi udah saya zakatin harus dizakatin lagi nanti di bulan Hijjah? Oh gitu. Ya, gitu aja Mak ya. Tunggu dulu Pak. Ya. Gimana Ustadz? Apakah ditahan teleponnya atau ditutup? Ya. Cukup. Baik. Jazakallah khair Pak Haryono atas partisipasinya ya, teleponnya ya. Silakan didengarkan jawabannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, monggo Ustadz. Ya, ini uang yang dapat Ramadan dari penjualan beras tadi dan zakatnya pun sudah dizakat tadi. Iya. Maka dia bukan hasil pertambahan dari harta yang pertama. Kalau pertambahan dari uang yang pertama, dia akan mengikut kepada hal induknya. Umpamanya punya uang ketika terima dari hadiah dari orang tua atau dari teman atau dari siapa sebanyak sampai nisab umpamanya 90 juta. Iya. Ya. Iya. Yang 90 juta kemudian Anda kembangkan dalam bentuk dagang, jual beli barang, jual beli barang. Iya. Ketika sampai setelah 354 hari, setahun semenjak terima uang 90 juta tadi, Anda hitung sekarang ada 300 juta. 300 juta, ya. Tapi tapi kan yang sudah 1 tahun baru 90 juta. Iya, betul. Iya. Apakah zakat dari 300 juta? Ya. Ini yang dikatakan oleh para ulama bahwa pertambahan dari harta yang satu tadi mengikut kepada haul induknya. Maka ketika 354 hari dari terima 90 juta, nanti zakatnya bukan dari 90 juta, tetap 300 juta. Walaupun sebagian hasil transaksi sehari yang lalu, baru umurnya 1 hari. Ini kalau pertambahan itu mengikut kepada harta yang induknya, harta pertama. Iya. Ya. Kalau di harta yang terpisah, seperti tadi dia punya tabungan. Iya, punya tabungan. Yang sudah sampai nisab. Iya. Kemudian di Ramadan dari menjual beras tadi dapat uang lagi. Iya. Apakah di Zulqa'dah ini kan belum Zulhijjah. baru 3 bulan. Zulhijjah. Jadi Zulhijjah ini baru 3 bulan.
Iya. Apakah dia harus zakatkan yang Ramadan tadi? Jawabannya tidak. Tidak. Alhamdulillah. Ya, Tidak. seperti itu. Cuman kapan dizakatkannya ini? Dizakatkannya nanti di Zulhijjah nanti. Iya, iya, iya. Kalau pemasukan harta Anda jelas, Jelas. Anda hitung, Iya. gampang. Berarti tidak masalah, setiap harta mempunyai zakat tersendiri. Iya. Tapi kalau Anda pusing seperti dagang kan setiap hari masuk uang, Iya, betul, Ustaz. Putar terus. Iya. ya. Iya. Berarti setiap hari akan Anda hitung, hari ini mana yang terkena zakat, hari ini mana yang terkena zakat, Waduh. Bingung nggak tuh? ya. Kalau begitu cukup ikut kepada haul induk yang pertama, yaitu di Zulqa'dah. Gampangnya, Ya. kalau Anda ingin gampang, memang belum wajib di Zulqa'dah ini zakat dari penjualan beras di Ramadan ini, ya, karena Ya. belum 1 tahun. Iya. Tapi kalau Anda bayar sekarang, maju lebih baik. Oh, gitu. Maju tapi nggak kebanyakan, Ustaz. Maju 9 bulan apa salahnya? Oh iya sih. Jadi ya ikutlah manut sami wa ta'ana. Iya ya, maju 9 Karena- bulan. Karena para sahabat pun Ya. seperti Abbas bin Abdul Muttalib pernah diminta oleh Rasulullah SAW zakatnya untuk 3 tahun ke depan. Oh iya betul ya. Ya. Pernah. Ya. Kan negara dalam kondisi defisit anggaran untuk perang, dan perang suatu hal yang sangat penting untuk keberlangsungan suatu komunitas atau suatu negara. Iya. Rasulullah bukan dengan nambah pajak, dengan narik pajak, bukan. Tapi yang zakatnya besar selama ini, setiap tahunnya, beliau minta dimajukan untuk 3 tahun ke depan. Oh, Masya Allah. Nanti pada tahunnya akan disesuaikan. Kalau umpamanya zakatnya 1 triliun, Iya. nggak butuh, sehingga dia majukan zakatnya untuk 3 tahun ke depan 3 3 triliun. triliun. Oh, Kalau ada 100 orang seperti ini, iya. tentu negara surplus, tidak pernah akan defisit anggarannya. Wah, Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah mengelola keuangan negara bukan dengan hutang riba ke IMF dan ke World Bank, Wah, iya, Tapi- Masya Allah. yang zakatnya Masya besar, dibayar untuk tahun-tahun Dimajukan. ke depan, Wah, iya benar. dimajukan. Masya Pada Allah. waktunya disesuaikan dengan zakat. Itu tadi untuk 3 tahun. Kalau Iya. ternyata nanti zakat dia harusnya 1 triliun, ternyata realisasinya nanti hanya 700 miliar, Iya. berarti yang 3 tahun bisa untuk 4 tahun. Wah, Masya Allah. Iya, Ustaz. Bukan lagi ini kelebihan, ini saya harusnya 3 tahun saya enggak, zakat saya cuma 700 miliar, 300 miliar lagi tarik lagi dari fakir miskin, ya enggak. Iya. Nah, Iya. tapi dimundurkan zakatnya menjadi 4 tahun dan seterusnya. Oh gitu, Masya Allah. Ya begitu tipsnya tuh. Wah, Indonesia bisa maju, Ustaz, kalau seperti itu, Ustaz. Jadi tarik semua, pemerintah mengadakan suatu ini diakumulasi semua menjadi pool di satu tempat pengumpulan zakat, ditarik semua tuh 3 tahun ke depan Idul Fitrinya. Jadi nggak ada yang bayar zakat, tapi zakat semua nol ya, Ustaz ya. Zakat perdagangan nol, bea cukai nol gitu ya, Ustaz ya. Bagus ya, Ustaz ya. Nggak bayar tol. Ya. Kalau zakat ditarik, tentu dampaknya pajak bagi yang muslim tidak boleh ditarik. Nah, itu setuju, Ustaz. Itu bagus sekali, Masya Allah. Bagi yang non muslim ditarik pajak. Ntar rame-rame bikin KTP semua deh, baru. Astagfirullah. Kalau pajak dan ditarik zakat tentu tidak adil. Oh iya, betul, Ustaz. Ya. Iya. Nenek moyang kita muslimin dahulu yang memperjuangkan NKRI ini, kemudian cucu-cucunya yang masih muslim dan muslimah, Iya. kemudian mereka di negara ini bayar 2, pajak dan zakat, tentu ini kezaliman. Iya, Ustaz. Jadi kalau dari mereka ditarik zakat, dari non muslim ditarik pajak, itu tidak ada masalah. Wah, gitu. Iya, Ustaz. Insya Allah, nggak ada masalah. Samina wa ta'ana. Seperti itu ya, Ustaz ya. Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz, atas nasihatnya dan tipsnya. Wah, Masya Allah itu. Baiklah, Ustaz, ini sudah ada penelpon baru, boleh kami angkat ya, Ustaz ya. Assalamualaikum, Fatma TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dari Ibu siapa di mana? Dengan Endang, Jakarta. Ibu Endang di Jakarta. Silakan Bu Endang. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Salam. Pak Ustadz, Assalamualaikum. saya mau tanya tentang waris. Silakan. Ya Ya, Ibu. waktu itu pernah dijawab oleh Ustadz waktu di siaran juga. Jadi ceritanya begini. Ya. Saya, Ibu, Bu Sri, punya anak 5. 2 laki-laki, 3 perempuan. Pelan-pelan Bu. 2 laki-laki. 3 Meninggal perempuan. siapa Ibu? Ini udah dijawab, yang ini atasnya udah dijawab. Waktu itu cuma ini nyambungnya aja. Terus ibu saya menikah lagi dengan Bapak Mar. Punya anak 2 laki-laki. Nah, waktu itu kan waktu pada saat meninggal, bapak saya meninggalkan rumah. Ya. Bapak tiri saya meninggal tahun 96 kira-kira. Ya. Terus tahun 2012 kira-kira 2012 ibu saya mensertifikatkan rumahnya. Ya. Sama ibu saya. Nah, terus makanya yang jadi masalah adalah waktu itu mengenai waris. Nah, Ustadz kan udah jawab bahwa ahli waris ibu 7 anak. Ya, Nah, lantas. sekarang permasalahannya itu sudah saya sampaikan kepada 7 anak. Yang dari 2 anak bapak yang Pak Mar ini, yang bapak kedua, itu nggak mau berbagi waris. Jadi dia bilang itu harta bapak, katanya gitu. Nah, saya sampaikan, oke, kalau harta bapak nggak apa-apa. Tapi kami bukannya 0, bukan mau dikasih kerohiman, tapi ada di bagian 1/8 bagian ibu, kalau itu harta bapak. Saya sampaikan begitu. Tapi masalahnya bapak punya istri 3, dari masing-masing punya anak. Nah, saya bilang kalau memang itu harta bapak, berarti kamu harus berbagi dengan ibu yang pertama, ibu yang ketiga. Jadi bagian istri bagi 3 ya, 1/8 bagi 3 ya Pak Ustadz ya. Nah, kemudian bagian anaknya juga 7/8 dibagi semua anaknya. Begitu Pak Ustadz saya sampaikan. Iya, Ibu Endang, coba pelan-pelan. Ustadz mau ngomong dulu. Ya. Sebentar. Monggo Ustadz. Ketiga istri itu hidup pada saat Pada Pak Mar saat itu meninggal masih hidup semua anak istrinya. 3 istrinya Iya. hidup dan semuanya statusnya masih istri. Masih istri pada saat meninggal tahun 96, masih istri dan masih hidup semua anak istrinya. Ya udah kalau gitu yang 1/8 dibagi 3. Nah, yang 7/8 dibagi semua anaknya ya. Apa? Yang 7/8. 7/8-nya dibagi semua anak-anaknya bapak. Kalau itu Iya. dibilang harta bapak. Tapi yang masalahnya itu udah sertifikat udah atas nama ibu Pak Ustadz. Dan sudah dihibahkan atau dipinjam nama aja? Enggak, memang masing-masing istri sudah dibelikan rumah. Makanya saya berpegang teguh pada jawaban Ustadz yang pertama, sertifikat udah atas nama ibu dan masing-masing istri udah punya rumah. Jadi itu berarti harta ibu gitu. Terus Nah, yang nggak setuju siapa? Yang nggak setuju siapa Bu Endang? Yang 2, yang anak yang dari bapak ini maunya itu dianggap harta bapak. Ya saya bilang oke, kalau harta bapak berarti kamu harus berbagi. Saya bilang dengan istri yang pertama, istri yang ketiga dan anak-anak semua. Kalau anak harta bapak, saya bilang gitu. Tapi kalau harta ibu berarti adalah ahli waris ibu 7 sesuai dengan arahan Ustadz. Nah, begitu kira-kira Pak Ustadz yang jawaban yang pertama. Nah, lantas yang Ibu tanyakan? Nah, sekarang ada lagi permasalahannya ketika saya sampaikan seperti itu, dia berkilah lagi. Itu pada saat membuat sertifikat, kan ada syarat dari BPN Pak Ustadz, bahwa harus ada surat waris, surat ahli warisnya. Nah, ibu saya membuat surat ahli warisnya hanya 2 anak yang itu yang ditulis. Gitu loh. Makanya terus lo kan waktu bikin SKM cuma ditulis 2 orang, berarti harta milik Mami udah bagi 3, Mami 1/3, si sulung 1/3, yang Ragil 1/3. Jadi apakah itu sah Pak Ustadz kalau dibuat surat seperti itu? Jadi yang dapat warisan cuman mereka bertiga. Oh itu, monggo Ustadz. Ya, Bingung saya. bagaimana? Saya nggak paham, maaf. Ibu cepat sekali ceritanya. Iya, kecepatan. Iya. Di waktu dibuat sertifikat rumah oleh ibu saya, dibuat surat ahli warisnya hanya 2 anak itu.
Itu kan ketentuan dari BPN pada saat membuat sertifikat harus ada surat ahli waris gitu. Nah, terus berdasarkan itu si sulung Sebentar. ini yang menjawab. Bu Endang, sebentar. Gimana Ustadz? Ya. Halo. Kenapa harus pakai ahli waris? Ya, jadi sebagai ahli waris hanya ditulis yang 2 anak dari bapak tiri itu, bukan 7. Sekarang sertifikat tanah atas nama siapa? Atas nama ibu. Ibu Anda. Masih hidup atau sudah meninggal dia? Dia meninggal tahun 2016. Oh, udah meninggal. 2016 meninggal, sertifikatnya kira-kira tahun 2012. Dan ahli warisnya siapa aja yang tertulis di BPN? Di BPN hanya ditulis 2 anak yang dari bapak, yang 5-nya enggak. Tahu saya, mohon maaf Ibu, tahu saya untuk penyelesaian itu bila orang meninggal itu datang ke desa atau ke RT atau ke RW atau kelurahan untuk menentukan membuatkan surat ahli waris. Setelah itu dengan itu notaris selesaikan seluruhnya. Bila si pihak desa atau RT atau RW ini salah menentukan ahli waris, maka dia yang bertanggung jawab dunia akhirat. Dia harus menentukan berapa hak warisnya. Umpamanya pada saat meninggalnya 2016 tadi, ada anak laki 3, ada anak perempuan 4. Berarti hartanya 6 tambah 4, 10 dibagi 10. Anak laki 4, anak perempuan 3, jadi per 11. Per 11 dibagi begitu. Ya. Itu dibuatkan oleh desa. Nanti itu dilampirkan ke notaris yang ngurusinnya udah. Tahu saya begitu hukum legalnya. Itu kalau secara hukum ya Pak Ustadz ya. Tapi ke pengadilan agama juga begitu, katanya punya hak yang sama. Udah 2 kali saya ke pengadilan agama. Cuman karena mentoknya di anak 2 ini aja, mereka seperti tidak ikhlas gitu mau berbagi waris sesuai hukum Islam. Anda tidak perlu dengan anak 2 anak tadi. Kan perlunya surat dari desa. Ya. Nama di BPN-nya kan nama ibu Anda. Ya, BPN kan ibu. Yang anak tiri atau yang non muslim itu tidak dapat. Enggak, semuanya muslim. Semuanya muslim. Ya udah. Berarti dibagi pada anaknya dengan sesuai demikian. 2/11 dan 1/11 ya. Ya. Nah, jadi dibawa ke kantor kelurahan dulu ya untuk menentukan. Anda datangi notaris, selesai urusannya Ibu. Nanti dia mengarahkan Anda harus kemana. Oh iya, jadi notaris aja langsung ya. Baik, sudah cukup Ibu Endah? Iya, ya seperti itu insya Allah ya. Semoga Allah bantu ya. Semoga Allah mudahkan, amin ya. Taiblah. Jazakallah khair Ibu atas partisipasinya. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu Ustadz ya, saya dengarnya juga bingung. Seperti itu. Baiklah Ustadz, ini kita sambil menunggu telepon yang masuk, kita lanjut lagi. Oh, sudah ada yang masuk. Masya Allah. Baiklah, ini sudah ada, ternyata cepat lagi ya masuk ya. Baiklah Ustadz, kita angkat dulu ya, telepon dari pemirsa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dari Ibu siapa di mana? Ibu Sarah di Tasik. Ibu Sarah di Tasik. Ya. Baiklah Ibu Sarah, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini, kami punya rumah warisan, tetapi ibu saya belum mau menjualnya karena harga terlalu murah. Lalu ibu saya mengusulkan kalau butuh uang jual saja rumah yang menjadi bagiannya. Misalnya yang di bagian depan ke bagian 1, yang di belakang ke bagian 2 itu gimana Ustadz, apa boleh? Ini harta Bapak berarti yang mau dibagi? Iya. Siapa nama Bapak tadi? Nama Bapaknya siapa yang sudah meninggal? Ya. Nama Bapak yang sudah meninggal siapa Bu Sarah? Pak UU. Pak UU, baiklah. 4, istrinya 1, bapak ibunya masih hidup atau sudah meninggal? Udah meninggal.
Kemudian anak lakinya berapa orang? 5. Anak perempuannya 4. Anak perempuannya 3, 5. 5. Laki-lakinya? Laki-lakinya 5. Oh, 10 semuanya. Oh ya, 10. Ya. Ini semuanya hidup ketika Pak UU meninggal. Ya. Hidup semuanya Ustadz. Ya, hidup. Baik. Kalau gitu, ini semua harta Pak UU, mau rumah pertama, kedua, sawah ketiga, dan seterusnya, ini dibagi dengan pembagian istri 1/8, sisanya untuk anak. Ya. Sisanya anak, di mana laki 10, kalau tambah 5, 15, 15. berarti 8, 1, kemudian 8, 40, 90 ya. 8 kali 15, 90 kan ya. 8 kali 15, iya, betul. 90. Maka istrinya 15 per 90. Nah, laki-laki mendapatkan 14 per 90, 14. Perempuan dapat 7 per 90, masing-masing 7 per 90. Ustaz, salah Jelas, Ustaz, bukan Ibu? 8 kali 15 itu 120, Ustaz. 8 kali 15 itu 120. Ya, betul. Ya, 120. 120, Ustaz. Bukan 90. 120. Iya. Yang istri dapat 15 per 120. 15 per 20. Yang laki-laki masing-masing 14 per 120. 14 per 120. Masing 7 per 120. Begitu. Jelas? Bagaimana, Siapa Ibu? yang butuh uang? Siapa yang butuh uang? Semua hartanya, rumah yang manapun, tanah yang manapun, ya, kalau dijualkan kan bisa langsung dibagi 120 bagian Iya. uangnya, gampang. Ya. Kalau masih belum dijual, karena satu dan lain hal, karena masih murah dan segala macam, siapa yang pengen jual kepada saudara yang punya uang untuk dia beli sahamnya. Mamanya yang perempuan, salah satu perempuan, dia pengen uang tunai yang masukin sekolah anaknya. Iya. Atau dia mau bikin usaha kecil-kecilan di rumah. Iya. Ya, saham dia 7 per 120, dia jual ke yang lain. Dinilai sekarang harga rumah dan tanah itu berapa, sedang saat murah ini berapa. Mamanya saat murah ini harganya 120 juta. Ya, Iya. berarti dia punya hak di situ 7 juta rupiah. Iya. Dia jual lah ke siapa yang mau. Di antara saudara-saudarinya yang bersembilan tadi. Ada saudaranya sedang ada uang, tadi ya udah saham kamu yang 7 per 120, itu kan nilainya 7 juta sekarang, karena sekarang harga rumah dan tanah 120 juta, dah saya bayarin, berarti saham saya dari 14 naik menjadi 14 tambah 7, jadi 21 per 120. Iya. Seperti itu. Ya. Ustadz tadi yang istri berapa Ustadz? 15 per berapa? Istri 15 per 20, Bu. Oh, per 20 ya. Per 120. 15 per 120. Oh ya. Laki-laki 120, 14 per 120. Betul. Yang perempuan 7 per 120. Ya, betul, Ibu. Jadi Ustadz kalau misalkan butuh uang dijual aja gitu Ustadz, gak bisa kayak tadi gitu. Ya, dibeli oleh saudaranya. Dijual kan dapat uang. Ya. Soalnya Ya, Ustadz kan uang tadi. apa sih pewarisnya juga belum punya uang gitu. Ya, ya. Semuanya nggak ada. Nggak, kan ada yang harganya tinggi gitu Ustadz, jadi nggak terlalu mahal gitu Ustadz. Kalau semuanya nggak ada yang punya uang, Anda jual sahamnya, atau siapa yang pengen jual sahamnya ke orang lain. Oh, iya ya. Nah, ini kayak saham usaha udah. Anda jual saham tadi ke orang lain. Saya butuh uang, umpamanya anggap tadi nilainya 1,2 miliar atau anggap 12 miliar. Iya. Berarti sahamnya 100 juta yang 7 per 120 tadi. Iya. Ya. Ya. Saudara-saudarinya nggak ada yang mampu beli. Ya udah, saya jual kepada siapa yang mau beli. Kalian punya di sini 7 per 120 di aset, semua aset bapak saya. Dicatatkan di notaris.
Ustadz yang perempuan 7/220 itu satu orang Ustadz apa Satu orang ya. Ya, satu orang. orang? Oh, per orang. Ya, Oh, iya. cukup jelas Ibu? Belum Ustadz. Ustadz, kalau misalnya kita menjual harta warisnya ke sesama waris, tapi boleh ditawar nggak? Gimana Ustaz? Boleh dinaik, boleh itu, boleh. Ini kan Boleh, jual beli, Sam- jual beli tanah, boleh. Kalau prospeknya bagus, Ahli waris Ustadz. kalau prospek bagus tentu harganya Anda jual tinggi. Kalau prospeknya biasa dan Anda BU, tentu harganya lebih rendah Nah, begitu. daripada tadi Jual beli, murni jual beli ya Ustaz ya? Masya Allah. Iya. beli. Ya, bagaimana Ibu? Ustadz boleh satu lagi. Cukup ya Bu, nanti lain kesempatan boleh kasih kesempatan buat yang lain dulu, boleh tak? Boleh Bu? Soalnya penting ini Ustadz. Oh ya, cobalah. Cobalah. Boleh. Ini Ustadz, mama saya kan meninggal tahun ini. Ya. Saya meninggalkan uang 600 juta. Istri 1, 6 anak perempuan. Gimana pembagiannya Ustadz? Istri 1, 6 anak perempuan. Meninggal siapa? Ya, Yang meninggal siapa? suaminya. Namanya siapa Ibu suami? Pak Muhammad. Pak Muhammad. Ya, Muhammad meninggal, ya, wafat. Istri, kemudian 6 anak perempuan. ya. Bapak Punya ibu dari 600. Pak Muhammad masih hidup. Ya, paman masih hidup 2. Bapak ibunya Pak Muhammad. Oh, bapak ibunya udah meninggal, tinggal pamannya 2. Ya, Saudaranya paman nanti dulu. Saudara-saudari Muhammad ada yang masih hidup. ada 2 Ustadz. Berapa laki-laki, berapa perempuan? 2, tinggal 2 yang laki Ustadz. Cuman tinggal 2 lagi Ustadz. 2 laki-laki saudara. Ini sebapak si ibu ya? Iya, Ya. Hartanya pembagiannya istri 1/8, anak perempuan 2/3, 2 saudara laki-laki sisa. Ya, berarti 8 dan 3 dibagi 24, 8, 3, 3, 3, kemudian 24, 16. 16. Misalnya 5 akan dibagi kepada 2, berarti 2 dikali 24 sama dengan 48. Yang istri beliau, istri Pak Muhammad, dapat 6/48. Kemudian anak perempuannya mendapatkan 32. Masing-masing dibagi ini ya, 32 dibagi 6. di mana Ustadz? 32/4. Sebentar. Oh, Istrinya mendapatkan, saudaranya mendapatkan masing-masing 5/48. 5. Dibagi 48, Bu. Ya. Semuanya dibagi berapa Ustadz? 48. Oh, dibagi 48. Istri mendapat 6/48. 48. 6 anak perempuan dapat 32/48 Masing-masing. masing-masing. Enggak, Total ya? masing-masing. Total ya? Masih Total 6. 32 dibagi 6 berapa? Oke. 32 dibagi 6 5, itu iya. 32 dibagi 6. 5,3333. 5,33. Ya. Ya, berarti anak perempuan masing-masing dapat 5,33. Iya. 5, Saudara perempuan 3. masing-masing dapat 5/48. Yang berapa Ustadz? 5. Ya, 5/48 masing-masing saudara Paman. laki-laki dari Pak Muhammad. Iya. Oh iya. Masing-masing. Dapat udah jelas ya, Bu? Ya. Ya, istri dapat 6/48. Saya ulang ya, Ustadz ya. 6/48. Ya, tadi tiap anak perempuan mendapatkan 5,333. Ya. Terus kemudian kalau untuk pamannya, saudara Bapak Muhammad itu yang laki-laki masing-masing dapat 5/48. 5/48. Ya.
Oh iya. Begitu ya Ustadz ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Jelas Ibu? Ya. Cukup? Jazakallah Ustaz. Ya, wa'alaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya, atas pembagian harta waris. Waduh, benar-benar Ustaz ya. Agak genting ya, panas ya Ustaz. Baiklah, ini sambil menunggu penelpon masuk. Oh, Masya Allah sudah langsung nyamber Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Masya Allah. Dari Bapak siapa di mana? Dari Abu Muhammad, saya di Jambi. Abu Muhammad di Jambi. Silakan Abu Muhammad. Iya, assalamualaikum Ustaz Derwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya minta nasihatnya nih Ustaz terkait bekerja di kantor pajak. Halo. Silakan. Jadi, anu lagi galau sebenarnya Ustaz. Udah buka-buka nonton dengar tentang hukum bekerja di pajak. Jadi yang hadis yang mengharamkan penarik pajak, berarti kan orang yang kerja di kantor pajak tidak masuk surga, kan benar-benar menakutkan ya. Ada Ustadz yang pernah teman Ustadz yang bea cukai, kepala kantor bea cukai kalau nggak salah. Jadi nasihat Ustadz ke beliau adalah tetap bekerja agar penerimaan atau target bea cukai tercapai, sehingga target di tahun depan atau selanjutnya tidak bahkan seperti itu ya Tat. Iya. Ya. Nah jadi sebenarnya begini Tat, bea cukai dan pajak sama sebenarnya. Jadi berapapun penerimaan atau realisasi yang masuk di kantor itu biasanya di tahun depan target akan tetap dinaikkan walaupun kantor itu misalnya 100% atau surplus gitu. Nah, yang kedua yang jadi keraguan saya adalah manfaat pajak kan sangat besar saat ya. Sangat besar untuk keterlangsungan ya mungkin fasilitas umum, segala macam yang berhubungan dengan fasilitas umum negara kan 80%-nya kan dari pajak. Nah, jadi karena ada perbedaan pendapat dan Anda sempat dengar kajian Ustaz tentang pajak dibolehkan dengan syarat 1-6 kalau nggak salah. Nah, itu sebenarnya syarat itu terpenuhi nggak sih di Indonesia untuk diterapkan pajak? Gitu, Tat. Mohon nasihatnya, Tat, biar saya lebih yakin melangkah, Tat. Ya. Tat. Silakan Ustaz. Baik. Untuk meyakini apakah diterapkan terpenuhi atau tidak, ya. Iya, Pertama, memang para ulama membagi pajak ada dua. Pada dasarnya pajak itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi dalam sejarah Islam pun memang di masa Rasulullah, di masa Khulafaur Rasyidin tidak ada pajak ditarik kecuali dari non-Muslim. Dan itu pun imbalan atas mereka mendapatkan hak yang sama dengan Muslim yang tinggal di negara Islam. Ya. Iya, Tapi berkembang di masa-masa setelah itu, ketika negara Islam atau daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah mengalami defisit anggaran, ya, itu mulai muncul aturan pajak yang dinamakan di waktu itu dengan kalaf, bukan dengan max tapi dengan kalaf, ya. Tetapi sebagian para ulama di waktu itu pun membolehkan, karena mereka melihat negara Islam di waktu itu berhadapan dengan akan diserang oleh Mongol dari Tatar, Genghis Khan, dan tentu keberadaan Baitul Mal yang tidak cukup untuk biaya perang akan berakibat fatal terhadap khilafah dan kaum muslimin di waktu itu. Paham sampai sini? Atas dasar itulah sebagian para ulama ini memfatwakan boleh. Tetapi di waktu itu Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi
ulama besar dalam mazhab yang berada di Damashq di pusat khilafah di waktu itu, beliau masih tetap belum menghalalkan. Iya. Ya, apa alasannya? Kata beliau, ya, kepada Zuhair bin Qas di waktu itu, wahai khalifah, Anda dahulu adalah budak, karena khilafah Malik itu adalah budak-budak yang kemudian budak-budak yang kemudian mereka memiliki jabatan penting di negara, di panglima, di ketentaraan, sehingga mereka melakukan kudeta. Sebelum-sebelumnya melakukan kudeta dan berhasil menjadi khilafah turun-temurun. Ya, berarti statusnya masih budak. Katanya, Anda memiliki para pelayan di istana Anda yang banyak dan mereka pakai emas, pakaian sutra bagi perempuan dan laki-laki, hidup dalam keadaan mewah. Ya, dan kata beliau, kalau semua dijual, dijadikan uang, para budak-budak yang banyak tadi, kemudian khalifah pun dijual di pasar, ya, karena dia masih budak, khalifah pun dijual di pasar dan uangnya dimasukkan ke Baitul Mal, masih defisit anggaran, masih nol atau kurang untuk biaya perang, terus saya fatwakan boleh. Masya Allah. Ya, apa dampaknya? Tentu marah khalifah. Khalifah marah dan dia mengusir Imam Nawawi dari Damashq. Imam Nawawi pulang ke kampungnya, ke Nawa, ke orang tua, ya, dan dia bersumpah tidak akan masuk ke kota Damashq sampai kemudian Khalifah tidak akan masuk dia ke kota Damashq selagi Khalifah masih di sana. Qadarullah, nggak berapa lama itu Khalifah wafat dan baru dia masuk ke kota Damashq. Artinya untuk menerapkan kasus per kasus tadi, antum lihatlah sendiri kondisi negara sekarang. Korupsi masih banyak, kemudian anggaran negara banyak yang mubazir, banyak yang dibangun yang tidak terlalu penting, ya. Kemudian pun aset negara masih berlimpah ruah, ya. Ya, Ustaz. Kan langit, bumi, tanah, air, udara, ke langit bumi namanya, udara, kalau tanah, air, udara semuanya milik negara. Iya. Kaya atau miskin kira-kira menurut antum? Kaya, sangat kaya negara Indonesia. Kaya. Artinya, kalau saja saya sering menggambarkan, kita lihatlah, Anda coba antum searching di Google negara-negara yang tidak ada pajak bagi rakyatnya. Bukan negara Islam aja, negara Kristen pun banyak. Karena dalam Kristen pun pajak haram. Semua agama samawi mengharamkan pajak. Ya, Anda melihat ada di sana negara non Muslim, negara bagian di Inggris tidak ada pajak bagi warga negaranya. Tapi negaranya kok jalan. Ya, ada negara-negara Timur Tengah juga tidak ada pajak bagi warga negaranya. Dulu sebelum beberapa tahun yang lalu, Saudi Arabia belum ada pajak karena minyaknya masih surplus. Kondisi sekarang mereka keteteran, mereka baru menerapkan pajak. Jelas antum itu. Tapi kalau dari awal dibangun negara sampai sekarang terus ada pajak dan makin tinggi, ya, ini tidak bisa namanya terpenuhi atau tidak syarat-syaratnya itu. Tapi kalau pernah nol pajak dari rakyat selama sekian tahun, alhamdulillah negara surplus emas, ada sekian ribu ton sudah dijual, ya, hingga biaya pendidikan gratis, semua gratis, pajak tidak ada, biaya hidup murah, ya. Kemudian terjadi kondisi wabah pandemi seperti ini, habis uang negara, daripada kita ngutang ke luar negeri, mending karena banyak warga negara yang mempunyai pemasukan atau pendapatan yang cukup lumayan di atas rata-rata, ya, mereka ditarik pajak dari mereka. Begitu. Itu ya, mungkin masih bisa diterima. Walhasil ini butuh kajian panjang, akhi.
Itu hanya sekedar himbauan, ya. Semoga orang-orang yang mengembanku kebijakan berpikir dalam hal ini, bukan hanya meniru orang-orang Barat, padahal Barat pun banyak yang tidak menerapkan pajak bagi warga negaranya. Kenapa ditiru yang menerapkan pajak, bukan yang tidak menerapkan pajak yang ditiru? Otomatis semua orang akan enak dan tenang dan bahagia hidup di negara yang tidak memajak para rakyatnya. Ya. Biaya hidup yang makin di negara yang ada pajak pasti tinggi biaya hidup. Ya. Semuanya ada pajak. Baik. Ya, seperti itu, Abu Muhammad. Iya, berarti Wacana yang di. Berarti bagusnya resign nih Tat ya. Bismillah. Ya, begitu. Insya Allah rezeki Antum Allah banyak besar. Bisa antum masalah resign atau tidak, ya. Kalau antum berjuang dengan menulis karya-karya ilmiah di bidang ini, memberikan solusi-solusi, ya mungkin dalam 1-2 hari mungkin Indonesia tidak berubah. Tapi siapa yang menyangka mungkin setelah Anda wafat, karya-karya ilmiah Anda tadi dibaca oleh pemegang pemangku jabatan setelah ini, ya, atau nanti ke depannya, kemudian dia melihat ini suatu hal yang sangat memungkinkan. Dan yang jelas, bila pajak itu tidak ada, pasti negara itu sejahtera dan rakyatnya bahagia dan ekonominya berjalan dengan baik. Tapi untuk menetapkannya secara hitung-hitungan ekonomi, terkadang mereka nggak percaya kalau dikatakan begitu saja. Karena kalau dia bermanfaat, pasti Allah tidak akan mengharamkannya. Ya, itu dia. Allah tahu yang terbaik. Baiklah. Bagaimana Abu Muhammad, cukup? Cukup, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baiklah, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas wacana yang ide-ide ya dari Ustaz dan nasihat kepada Abu Muhammad tadi, kepada saya, kepada pemirsa TV juga pendengar radio. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kami semua dan menjadi penambah ilmu yang insya Allah bermanfaat di hari kemudian. Baiklah Ustaz, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk kami ya Ustaz ya. Semoga pekan depan bisa tetap ini ya Ustaz ya, live ya Ustaz ya. Melayani masyarakat insya Allah. Baiklah, alhamdulillah kita tutup acaranya Ustaz ya. Baiklah, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio, itulah tadi yang sudah dipaparkan oleh jawaban juga nasihat-nasihat dari Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita. Lantas, kami memohon maaf atas pertanyaan yang belum sempat kami jawab, belum sempat kami bacakan. Semoga pekan depan ada kesempatan insya Allah. Baiklah, kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.